Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Syafitri, NIM 200020004. Saya mahasiswi dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Public Relation atau Humas vs Marketing, Branding, and Advertising, mata kuliah Manajemen Humas, dengan dosen Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Sekarang kita pahami, ada istilah MPR dan DPR. MPR itu adalah Marketing Public Relation dan CVR itu adalah Corporate Public Relation. Public Relation pada prinsipnya mau tidak mau akan terpecah ke dalam marketing public relation dan corporate. Yang satu terkait dengan marketingnya, yang kedua terkait dengan corporate-nya. Maka banyak istilah-istilah itu yang dimanfaatkan dan digunakan oleh perusahaan atau lembaga manapun dalam konteks perjalanan kinerja praktisi public relation. Praktisi public relation di lembaga tersebut. Apabila ditanyakan untuk apa marketing public relation itu, jawabannya ternyata singkat, yaitu untuk membentuk citra perusahaan, memperbaiki dan meningkatkan citra perusahaan yang berdampak terhadap keputusan pembeli secara bisnis. Bahkan dari hasil riset, dari hasil penelitian marketing public relation atau MPR ini tidak begitu saja diserta-mertakan mendorong keputusan pembelian, melainkan secara tidak langsung itu dilakukan melalui citra perusahaan. Semakin baik citra perusahaan atau corporate-nya, maka akan semakin memudahkan untuk menjual ataupun merealisasikan apa yang menjadi kinerja kepada publik eksternal, dan itu akan menjadi lebih terbantu dan lebih mudah. Kenapa? Semakin diyakini, semakin dipercaya klien dengan perusahaan kita, maka akan semakin gampang pula kita melakukan penjualan tersebut. Citra perusahaan yang terlanjur buruk, tapi saya ingatkan kembali, memperbaiki citra perusahaan atau lembaga jauh lebih sulit dibandingkan dengan membentuk. Kalau membentuk, kita hanya perlu berpikir soal strategi, the strategy, untuk menguatkan dan memunculkan citra yang baik di mata publik internal ataupun eksternal. Tetapi kalau memperbaiki berarti sudah rusak duluan, ataupun kita harus mengganti atau merubah paradigma. Tidak hanya bisa dilakukan dengan strategi, tapi mau tidak mau memang butuh waktu untuk meluruskan kepercayaan publik. Jadi jangan sampai rusak, atau jangan sampai tunggu rusak dulu baru bukan berarti baru memperbaiki, tetapi itu merupakan butuh energi, khususnya waktu dan biaya yang sangat panjang dan besar. Maka paling diantisipasi oleh praktisi public relation adalah terlanjur jangan sampai terlanjur buruk citra dari perusahaan tempat mereka bekerja. Sekarang kita lihat perbedaan antara MPR dan CVR. Tadi MPR itu merupakan Marketing Public Relation, itu merupakan proses dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai macam program yang mendorong nilai beli, minat, serta kepuasan konsumen melalui penyampaian informasi dan komunikasi, serta kekhasan yang meyakinkan dalam usaha memperlihatkan bahwa perusahaan ataupun sesuai dengan produk yang kayak kita keluarkan, yang kita publish itu memang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kepentingan dan minat masyarakat sebagai konsumen utamanya. Jadi itu yang menjadi konsep dari marketing public relation. Jadi bagaimana dengan CVR? CVR itu adalah corporate public relation. Ini adalah fungsi manajemen perusahaan dan tujuannya adalah untuk mendukung tujuan masyarakat corporate-nya. Jadi fokusnya bukan pada penjualan, bukan kepercayaan pabriknya, tapi pada corporate untuk mendukung tujuan masyarakat, alat dan teknik. Kalau bicara soal alat dan teknik, pihak yang sering digunakan untuk menunjang marketing
ataupun sasaran penjualan satu bisnis kita menyebutnya komunikasi marketing atau marketing public relation ataupun praktisi public relation. Yang bekerja di bidang ini biasanya akan tergabung. Kalau di Indonesia biasanya dalam divisi marketing public relation yang berorientasi marketing itu dibentuk menjadi satu divisi baru yang katanya bernama komunikasi marketing. Marketing adalah satu rangkaian kegiatan yang mengatur arus barang dan jasa dari produsen dan konsumen. Jadi harusnya yang menjadi rangkaian kegiatan mengarus tersebut itu dalam hal ini, dan ini akan menjadi tanggung jawab dari PR, dan pengiklanan juga mengkomunikasikan segenap konsep dan gagasan dalam objek yang dipasarkan, sehingga akhirnya apa yang ada di benak khalayak sasaran yang tertanam adalah benih motivasi untuk membeli apa yang dipromosikan. Jadi tetap fokus utamanya lari terhadap kinerja pihaknya, baru marketing akan bisa. Kenapa? Karena marketing kegiatannya lebih kepada kegiatan untuk mengatur arus barang ataupun arus jasa dari produsen ke konsumen, dan nggak mungkin arus ini akan berjalan enak sebagaimana yang diharapkan, sebagaimana yang kita harapkan. Kalau PR-nya tidak bekerja, kalau pemahaman dan wawasan yang diberikan dan kondisi yang meyakinkan lembaga terkait dengan produser, terkait dengan produk yang dihasilkan ataupun jasa yang dihasilkan tidak percaya. Kalau citra lembaga belum terbentuk, klien akan berpikir dua kali untuk mendapatkan motivasi membeli apa yang kita promosikan, sehingga apa yang menjadi marketing dan advertising jadi tidak bermanfaat besar ketika VR-nya belum berfungsi dengan baik. Usaha pemasaran yang didukung oleh kegiatan-kegiatan periklanan tidak terbatas pada pemasaran barang dianut dan jasa komersial ini harus diyakini, melainkan juga untuk mempromosikan terciptanya dan tercapainya tujuan-tujuan sosial, ekonomi, dan budaya-budaya yang dikenal dengan social marketing sekarang. Sekarang kita sampai kepada perbedaan antara DR dan publicity. Publicity itu adalah satu tugas dari divisi yang berupa kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat, kepada klien, kepada publik eksternal yang akan menjadi target market kita tentang hasil produksi atau jasa perusahaan yang memang ini harus dipublish. Jadi publisitas ini satu hasil kegiatan yang sebenarnya bisa dikontrol, dan hasilnya itu bisa baik dan bisa juga tidak baik, bisa bermanfaat dan bisa juga tidak bermanfaat. Ini mendatangkan keuntungan ataupun justru akan mendatangkan kerugian bagi kegiatan yang bersangkutan. Jadi, di sini memang dituntut keprofesionalan dan kejelian. Ini ada kaitannya dengan the bear keberhasilan, yaitu fokus utama selalu pada PR itu yang berhasil dulu adalah citra lembaga, terbentuknya pemahaman masyarakat atau publik ataupun calon klien terhadap kita sebagai VR. Yang kita hasilkan itu sudah strike pikirannya, baru publisitas akan mampu berjalan dan bekerja dengan seharusnya. Nah, publisitas itu biasanya menghasilkan suatu citra yang sangat berhubungan dengan informasi yang diperoleh dari publisitas. Biasanya ini dilakukan melalui hubungan baik dengan pihak files, sementara kinerja yang akan menjadi hubungan baik antara lembaga dan perusahaan itu adalah first. First itu adalah pekerjaan public relation. Jadi yang dipertanyakan adalah seberapa jauh PR ini memberikan peran yang luar biasa, sebagaimana tingkat keberhasilannya dari pekerjaannya yang baru dan kondisi yang lain-lain itu bisa diterapkan, baru publicity ini bisa berhasil.
Advertising itu kemampuan marketing, kemampuan branding terkait menjadi salah satu dalam satu kesatuan yang utuh sebagai seorang praktisi public relation. Mudah-mudahan yang saya jelaskan tadi Anda dapat menerima dan memahami penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.